Sampai ada yang joget-joget nih ya. Ya namanya anak kecil kan. Masya Allah ini lihat nih sujudnya nih. Masya Allah ya namanya belajar ya. Dia menerobos semua saf jamaah sampai pada akhirnya ke imam dan menepuk-nepuk pundaknya imam. Mungkin ada ucapan yang dia sampaikan tapi kita tidak bisa mendengar ya karena ini CCTV yang tidak terdengar suaranya. Dan tiba-tiba dia sholatnya di sini nih, di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya kembali lagi mau mereaksi beberapa video yang terlihat unik bahkan juga aneh-aneh gitulah. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita ke video yang pertama. Nah, di sini ada anak-anak yang terlihat diajarkan sholat. Kejadiannya ini di Belanda, teman-teman ya. Jadi ada sekolah umum yang membawa murid-muridnya yang mana itu masih anak-anak kecil ke sebuah masjid yang ada di Belanda untuk diajarkan sholat. Entah ini anak-anaknya non-muslim atau muslim, saya nggak tahu juga. Tapi coba kita simak dulu ya videonya. Welcome to MYD YouTube channel. Mashallah, in Belgium Dutch public school sends children to mosque. Imam teach to children in masjid how Muslims praying. Sampai ada yang joget-joget nih ya. Ya namanya anak kecil kan. Masya Allah ini lihat nih sujudnya nih. Masya Allah ya namanya belajar ya. En handen dicht bij de oren. Op de grond dan, hè? Onder de oren. Mijn oren zijn Masya veel Allah. bij, hoor. Jullie hebben het zo. Jullie oren zijn niet hard. Mijn oren zijn niet hard. Ja, en op de grond. Ini videonya baru teman-teman ya. Ini bukan video lama. Ini dipublikasi tahun 2023 kok. Subscribe MYD. Nah, di sini ada keterangannya 15 Januari 2023. Ya, kalau kita lihat memang Islamofobia di negara-negara barat itu tidak begitu menguasai situasi di sana. Faktanya banyak orang-orang yang penasaran terhadap agama Islam lalu melihat ajaran agama Islam dan akhirnya memeluk Islam. Juga banyak data-data yang menyebutkan perkembangan Islam di negara barat, di negara Eropa itu semakin pesat. Dan anak-anak kecil yang belajar sholat tadi, kalaulah mereka non-muslim, semoga Allah beri hidayah dari jalan itu tadi ya, teman-teman. Karena bisa saja mereka waktu kecil itu hanya ikut-ikutan belajar saja, tapi ketika besar baru sadar, oh ternyata Islamlah agama yang benar. Sama halnya seperti orang di masa sekolah ya. Pada saat sekolah mungkin hanya ikut-ikutan saja formalitas belajar. Hari ini pelajarannya ini ikut, tapi setelah lulus sekolah baru sadar, oh ternyata pelajaran-pelajaran di sekolah itu penting. Dahulunya saya pernah belajar ini loh dan itu penting banget. Apalagi pendidikan agama Islam itu penting banget buat pendidikan dasar dan tidak ada paksaan buat orang lain memeluk Islam atau tidak. Kita sebagai muslim hanya mendakwahkan saja, cukup memberitahu bahwa Islam itu seperti ini loh. Kalaulah mereka non-muslim itu adalah orang-orang yang cerdas, ketika diberitahu Islam yang sebenarnya seperti apa, maka dia pasti akan terbuka pintu hatinya dan pada akhirnya memeluk Islam. Oke, kita lanjut lagi ya reaksi video lainnya. Di sini ada seseorang yang mengganggu imam sholat pada saat sholatnya masih berlangsung ya. Coba kita simak ya. Oke, ini terlihat sholatnya berjalan seperti biasanya. Dan cukup banyak ya jamaahnya atau makmumnya kita lihat. Nah, coba kita lihat di bagian belakang sini nih. Nanti akan muncul seseorang yang tiba-tiba menerobos saf jamaah ini. Ya, sepertinya ini sholat maghrib ya teman-teman ya, karena jamnya ini kan hampir jam 6 nih, ada keterangan jam di sini. Nah, ini dia laki-laki yang tiba-tiba menerobos. Oke, dia menerobos semua saf jamaah sampai pada akhirnya ke imam dan menepuk-nepuk pundaknya imam.
Mungkin ada ucapan yang dia sampaikan tapi kita tidak bisa mendengar ya, karena ini CCTV yang tidak terdengar suaranya. Dan tiba-tiba dia sholatnya di sini nih, di depan ini. Ya mungkin ada orang yang beranggapan ini ODGJ atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Biasanya kan dibilang ODGJ nih kalau ada yang kayak gini. Nah, tiba-tiba sholat di sini, ini ngapain coba ya? Ya, nah ini ngapain lagi? Oh, tiba-tiba dia keluar begitu saja. Ini orang ngapain? Apa maksudnya gitu ya? Coba lihat ya, saya ulang lagi sampai di sini. Nah ini ya. Tidak lama kemudian orang ini yang mengganggu imam sholat tiba-tiba keluar begitu saja. Oh, dan tidak ada satu jamaah pun yang menghalangi ya atau menegurnya. Ya karena pada saat itu juga masih sholat semuanya. Ini terjadi di mana-mana memang ya, adanya orang yang mengganggu imam. Dan tidak hanya satu video ini saja, banyak video-video lainnya juga yang terjadi semacam ini. Ini ada juga pernah terjadi di sebuah tempat. Ini seorang wanita yang dari luar ini menerobos masuk ke masjid lalu mengganggu imam sholat. Coba kita lihat ya. Ini bahkan lari ya. Ini dari luar teman-teman, tapi ini ada yang menghalanginya. Ini dari sudut yang lainnya ya, CCTV sudut lainnya. Ya, harusnya semacam ini juga menjadi perhatian serius ya. Sebaiknya pemerintah kita melalui Menteri Agama bisa mengeluarkan aturan, regulasi, wajib menjaga keamanan imam sholat teman-teman. Karena ini terjadi udah banyak sekali, udah bukan terjadi di satu tempat aja. Harusnya kan ini janggal. Jadi teringat ya hal yang pernah menimpa almarhum Syekh Ali Jaber. Dan ribuan tahun yang lalu teman-teman, di masa para sahabat juga ya. Sosok sahabat yang sangat ditakuti, disegani, sangat dimuliakan, bahkan diangkat menjadi pemimpin Amirul Mukminin, yang mana teman-teman udah pada tahu semua pastinya ya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafatnya itu ditusuk 3 kali saat menjadi imam sholat. Dan kalau kita lihat juga ya di Masjidil Haram yang begitu ketat penjagaannya, keamanan terhadap imam sholat, masih aja ada yang berusaha untuk mencelakakan imam sholat di Masjidil Haram. Mungkin memang mereka yang nyerang-nyerang imam sholat itu berpikir bahwasanya ketika imam sedang sholat kan lagi lengah nih, nggak bisa ngapain, nggak bisa membelakan dirinya, nggak bisa menjaga dirinya, akhirnya mencobalah untuk menyerang hal tersebut. Dan biasanya kejadian semacam ini di Indonesia pelakunya seringkali disebut ODGJ. Tapi anehnya kan teman-teman ya, ODGJ itu kok bisa milih, yang dipilih itu imam yang jauh di depan sana, sementara di belakang ada banyak makmumnya. Tapi yang dipilih imamnya. Ini kan berarti ada perencanaan di balik ini semua, ada target di balik ini semua. ODGJ manakah yang bisa merencanakan sesuatu? Ya teman-teman, semoga dengan pembahasan kali ini bisa menyadarkan kita semua ketika kita menjadi makmum dalam sebuah sholat jamaah di masjid atau dimanapun, ya jagalah imamnya. Ketika ada yang mengganggu imamnya, ya berusahalah untuk menyelamatkan imam tersebut. Lalu nanti ketika situasinya udah kondusif, ya baru ikut sholat jamaah lagi atau mengulang sholatnya yang tadi dibatalkan. Teman-teman, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.